Jangan tanya Mbah Maimun Zubair yang sudah tiada, tapi tanya ulama-ulama sekarang yang paham akan dalil-dalilnya, apakah Mbah Alwi ini nyambung apa tidak sebagai keturunan Nabi. Betul apa tidak? Bagaimana kalau yang ditanya saya? Kalau saya yang ditanya, saya terangkan sesuai apa yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Alwi katanya punya anak namanya Muhammad. Kita tanyakan kepada kitab-kitab yang ada di zamannya Muhammad ini, apakah dia sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Dan saya sudah membaca kitabnya ada, kitabnya sudah ditulis. Kitab nasab Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa, dia adanya di mana, kemudian siapa-siapa nama anaknya itu. Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Kelan Mbah Alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab. Benar dia cucu Nabi, Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatul Talibiyah, ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada kitab Al-Bahri, ada kitab Al-Asili, ada kitab Umdatul Talib, ada kitab An-Nafah Al-Ambariyah, ada kitab Tuhfatul Talib. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubaid. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Alwi. Punya ayah namanya Ubaid. Ubaid ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul, Pak. Karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini. Supaya orang sini ngebelain saya. Nih, kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya. Dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih, kitabnya nih satu deh yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab. Dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab
Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba. Abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asiri, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatul Talib, ini kitab An-Nabha, ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Enggak terima, Pak. Tidak terima kepada saya. Kemarin saya di Tuban mau ceramah, nggak boleh datang. Minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Saya tetap datang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini dari marga Al-Attas, Al-Segaf, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya itu yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak merendahkan mereka. Kenapa tidak merendahkan mereka? Karena manusia mulia bukan karena nasabnya. Betul apa tidak? Biasa-biasa saja itu sebenarnya. Misalnya begini, ada orang yang sejak kecil dia diingu oleh orang lain. Dia tidak tahu kalau dia anak angkat. Betul apa tidak? Dia anak seorang kiai, tapi wayuan, muayu di Banyumas. Barang anu lahirlah kejodoh, pegatan, terunya Gus Mukson lah takingunan kita beh dia. Diarani bintine abine bin Muksonuddin. Sampai gede, mereka berduet bin Mukson. Barang kawin. Anak wadon ki jere Gus Mukson kawinaken nang kita bakal resah. Lamun diomong bukan sedih. Sedih orang kira-kira ya sedih, tapi kan itu hak. Tidak merendahkan dia. Tapi kita untuk menyelamatkan dia. Kalau kita yang menikahkan tidak sah wong kita ayah angkatnya. Betul apa tidak? Kalau kita berikan mungkin akan buyang sedikit, sedih dia meneteskan air mata. Ternyata ayahnya Gus Mukson yang selama ini dianggap sebagai ayah aslinya, yang ganteng ini, ternyata setelah 20 tahun terbukti bukan ayahnya. Tentu ada sedih, tetapi itu menyelamatkan anak dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Coba kalau Gus Muksonnya tidak katakan kepada anaknya ini bahwa dia adalah bukan anaknya, kemudian Gus Mukson berani saja menikahkan anak angkatnya ini yang perempuan, nikahnya tidak sah. Tentunya karena nikahnya tidak sah kurang barokah. Walaupun dianya tidak tahu kalau nikahnya tidak sah perempuannya ini, tapi lama-lama akan banyak masalah. Karena nanti pasti sesuatu yang ditutupi akan terbongkar. Kamu sudah punya anak menikah dulu yang nikahin Gus Mukson ya. Gus Mukson itu bukan bapak kamu. Tentunya akan ada masalah yang lebih banyak di masa depan. Hari ini kita katakan, Bib,
ente bukan cucu Nabi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan lagi. Yang lama-lama itu tidak berdosa. Yang lalu-lalu mereka mengakui diri mereka sendiri sebagai turun Nabi itu tidak berdosa. Kenapa mereka tidak tahu? Sekarang dikasih tahu oleh ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang sudah membaca keterangan, sudah tahu, ngasih tahu, ente bukan cucu Nabi. Ya harusnya terima kasih, ngamplopin harusnya. Malah saya marah-marah, katanya saya Yahudi pesek, katanya saya dajjal, kata saya iblis yang mau ngasih tahu buat selamat ente semua, kok malah saya dimarah-marahin, dicegat di mana-mana. Katanya pemecah belah umat yang mana orang kita ngasih tahu kok. Kecuali sayanya fitnah, tidak ada data. Ini datanya ada, tinggal dibaca. Nggak mau baca. Pokoknya yakini aja saya sebagai cucu Nabi. Nggak bisa. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang yang sudah tahu seseorang itu bukan anak dari ayahnya, dia biarkan tidak tahu. Tidak boleh. Haram hukumnya kita membiarkan seseorang yang bukan anak seseorang kemudian dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya. Boleh itu kalau kepada kakeknya. Kayak Nabi Muhammad itu kadang-kadang disebut Muhammad bin Abdul Muttalib. Anak